Kami hadir kembali di kontroversi pemirsa. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa jangan sampai euforia atau semangat yang sedang dibangun dengan adanya Kabinet Merah Putih ini terganggu dengan adanya statement-statement yang tidak tepat atau langkah-langkah dari para pembantu presiden yang tidak tepat. Salah satunya yang disoroti adalah ketika Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yantri Susanto menggunakan kop surat kementerian untuk acara pribadinya. Tapi dari istana sudah cepat mengambil langkah mitigasi. Coba kita simak pernyataan dari salah satu menteri di Kabinet Merah Putih berikut ini. Ya, kita harus jaga bersama, kepercayaan publik yang besar ini harus kita jaga bersama, ya. Semua himbauan untuk semua menteri di Kabinet Merah Putih. Bukan, ya semuanya diingatkan gitu. Untuk kita berhati-hati dalam melakukan langkah-langkah, terutama yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, jangan digunakan kementerian ini untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Gitu. WhatsApp, ya. Di WhatsApp grup. Ternyata ada WhatsApp grup dan langsung diingatkan semua para pembantu presiden untuk menghindari polemik. Belajar dari kasus ini apa langkah strategis yang diambil, Mas Hafiz? Jadi memang untuk masalah yang tadi memang menterinya langsung sudah memberikan klarifikasi. Tapi kita untuk mencegah hal ini sebenarnya sudah ada yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik, kita mengadopsi yang namanya inisiasi profesionalitas. Jadi yang terjadi di Magelang hari ini itu sebenarnya hal yang biasa, Pak. Hal yang biasa di dunia profesional. Kita masuk ke dalam sebuah perusahaan, pasti harus inisiat dulu. Tahu dulu visi misi perusahaan seperti apa, tahu dulu visi CEO seperti apa. Dan ketika itu dilakukan, itu baru kemudian itu satu visi. Soliditasnya terbangun, visi presiden diketahui, cara kerja, mungkin do and don'ts nanti dilakukan juga di sana. Setelah itu baru langsung aksi. Nah, bagian mitigasi itu sekarang sedang dilakukan di Magelang. Nah, kita berharap doa seluruh masyarakat ini jalan sehingga kementerian ini semua yang diundang kan tidak hanya menteri aja. Ya. Ada wamen juga, kepala badan, semua yang dilantik itu diundang ke sana karena memang kita mau lari nih. Ketika kita mau lari, semua itu harus dalam satu barisan. Jadi kita minta maaf lah kalau misalkan hal-hal yang terjadi kemarin itu memang sesuatu yang tidak bisa terhindarkan juga sudah terjadi dan menteri yang bersangkutan sudah melakukan klarifikasi. Tapi kedepannya insya Allah setelah apa yang dilakukan di Magelang ini tim akan lebih solid, do and don'ts sudah ketahuan, semua menteri bergerak dalam satu barisan bekerja untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Saya kira seperti itu. Dari pidato Presiden Prabowo pertama kali sampai hari ini yang kita lihat para menteri dibimbing, dibina semuanya ya, Kabinet Merah Putih termasuk utusan khusus di Magelang, Mas Eno. Iya. Semuanya sudah on the track kah meskipun kita melihat tadi ada dua hal-hal yang kontroversial. Tapi Anda lihat sepanjang rangkaian ini Pak Prabowo sudah on the track kah? Gini Mbak Sylvia, jadi kalau kita bicara tentang persoalan yang muncul pasca kementerian ini nambah, kita jujur aja bahwa memang ya ada kebijakan Presiden Prabowo yang itu menambah kementerian. Bahwa ini ada perubahan dari nomenklatur sebelumnya kan satu fakta. Bukan berarti kemudian kita harus mengelak bahwa ini ada persoalan lain. Memang ada penambahan dan nggak apa-apa kalau memang itu suatu kebijakan yang dianggap perlu. Faktanya Pak Prabowo dalam pidatonya kan menyampaikan dengan sangat harfiah bahwa memang sebaiknya kita nggak bangga deh kita jadi anggota G20. Kalau ini loh kita lihat datanya, masyarakat miskin kita masih banyak. Kita masih melihat banyak anak-anak yang belum bisa makan dan seterusnya. Apakah itu bentuk evaluasi dari presiden sebelumnya? Saya nggak tahu. Tapi bahwa itu disampaikan dan bahwa ada langkah untuk kemudian melakukan cara-cara yang baru, termasuk dalam konteks menambah kementerian, itu kan fakta. Nah persoalannya, apakah fakta ini akan menambah masalah? Ya tentu ada sinkronisasi. Ini yang kita lihat, sinkronisasi sedang terjadi. Bagaimana berbagai pernyataan yang keluar dalam seminggu kemarin, dari banyaknya jumlah menteri yang dilantik, ini kan memicu berbagai perbincangan publik. Satu sisi ada yang bicara tentang bagaimana menteri menggunakan kop kementerian untuk urusan keluarga. Di sisi yang lain kita melihat misalnya ada kementerian baru, menteri baru yang minta tambahan anggaran yang berpuluh-puluh kali lipat dari anggaran sebelumnya, dari Kementerian HAM misalnya.
Dan ini satu persoalan yang artinya bukan hanya soal focusing, tapi memang ada persoalan sinkronisasi yang belum selesai. Pertanyaannya, apakah setiap ada kontroversi di tengah publik akan dilakukan orientasi ulang lagi seperti ini? Kan kemarin sudah pernah dilakukan orientasi awal sebetulnya. Lalu ada permasalahan yang muncul, lakukan lagi, kita terjadi melihat ada peristiwa hari ini di Magelang. Apakah seperti itu terus? Maka kalau kita melihat seperti ini kan efisiensi dan efektivitas menteri ini yang sebetulnya butuh diyakinkan kepada publik bahwa ada masa-masa bucin politik ya, bulan madu politik yang terjadi di masa awal, suatu hal yang wajar. Tetapi jangan lupa, bulan madu politik ini akan diuji apakah benar harmonis, apakah benar sesuai dengan pidato Pak Prabowo yang menurut saya sangat luar biasa dalam 100 hari kerja. Baik. Rakyat yang akan jadi jurinya. Oke, rakyat yang akan jadi jurinya. Kang Maman, PKB akhirnya menjadi anggota Kabinet Merah Putih. Kita melihat bahwa banyak tadi catatan-catatan yang sudah disampaikan, termasuk kemarin dari rapat perdana juga Pak Prabowo sudah mengeluarkan berbagai arahan. Kita akan tampilkan, kami merangkum setidaknya ada 6 arahan yang terkait dengan target-target Pak Prabowo, seperti misalnya tadi swasembada pangan, energi, menteri yang tidak mendukung makan bergizi out saja, kurang lebih begitu kan kata-katanya. Terus kemudian juga ada soal hilirisasi, efektivitas anggaran dan sebagainya. Bagaimana PKB yang menempatkan ada Caimin, ada Bang Karding di dalam keanggotaan kabinet itu juga bisa tegak lurus mengikuti visi misi ini? Iya, kalau dalam terminologi kita di pesantren itu ada 3 tahapan. Bahwa tahapan pertama itu namanya silaturahmi. Silaturahmi itu menguatkan kembali nilai-nilai kebatinannya masing-masing. Bahwa kita ditempatkan di posisi sebagai anggota kabinet, ini adalah sebuah bentuk kepercayaan amanah dari rakyat sehingga perlu diwujudkan. Jadi bukan hanya sekedar nanti orang euforia lalu tiba-tiba dia terjebak kepada pamer dan lain sebagainya, pemanfaatan. Tetapi ada tahapan kedua setelah silaturahmi itu adalah silatul fikri. Bagaimana gagasan-gagasan besar dalam pidatonya Pak Prabowo di pelantikan termasuk di sidang kabinet pertama, sehingga saya sempat berbincang pendek bahwa kita memang butuh narasi-narasi besar. Kita tahu bahwa Bung Karno adalah seorang narator besar yang membawa Indonesia menjadi besar. Lee Kuan Yew adalah narator besar yang membawa Singapura maju. Dan narasi-narasi ini yang kita butuhkan karena kita pernah hilang di beberapa tahun ke belakang. Tetapi kalau narasi-narasi besar ini tidak dipahami dari konsekuensi ide dan gagasan itu kepada tingkat kementerian dan tupoksinya masing-masing, ini tentu akan membutuhkan kembali apa yang disebut oleh Kang Seno tadi. Nah, tetapi poin terakhirnya yang terpenting setelah silaturahmi, silatul fikri, ada silatul amal. Kerja-kerja kementerian itu. Sehingga saya melihat bahwa poin dari kementerian ini adalah, kementerian ini yang pertama, ada keterwakilan yang akan menjamin stabilitas. Ada prioritas-prioritas sehingga bekerja lebih cepat dan respon yang lebih baik. Tetapi ada juga prioritas. Kita bersyukur misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipecah menjadi 3. Lalu juga kita lihat bagaimana fokus kita soal pembenahan terhadap imigrasi, lapas dan lain sebagainya. Itu menjadi kementerian tersendiri yang kita harapkan itu akan muncul menjawab kekeluh kesahan kita selama ini soal over capacity-nya, lapas, soal amburadulnya imigrasi dan lain sebagainya. Tetapi kalau silatul amal ini tidak terkoneksi dengan baik dengan narasi-narasi dari Presiden, itu akan menjadi catatan besar bagi kita. Sehingga PKB kebetulan ditempatkan menjadi Menko Pemberdayaan itu, Pak Mas Gus Muhaimin, kita membutuhkan sekali bahwa 6 kementerian yang dikoordinir di kementerian yang Gus Muhaimin itu, salah satunya adalah menjamin bahwa seluruh tahapan dari silaturahmi ke silatul fikri ke silatul amal itu betul-betul tercapai. Dan kita sangat menunggu di 100 hari sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan menteri yang menggunakan kop untuk pribadi, lalu ngomong soal anggaran tanpa menghitung anggaran dan lain sebagainya, itu tidak perlu terjadi lagi. Semua harus langsung. Istilah saya, kalau dulu Pak Jokowi bilang kerja, maka kabinet ini harus belajar, bekerja, dan bernarasi. Narasi itu penting, membincangkan seluruh keberhasilan dengan pembuktian, itu penting. Sehingga rakyat tahu yang dikerjakan si menteri itu. Bukan hanya nguing-nguing, bukan hanya gagah-gagahan, tapi dia mampu menarasikan ini loh
tugas yang diembankan Presiden pada saya, dan ini hasil kerja saya dalam 100 hari. Baik, narasi yang besar tapi juga dibutuhkan pembuktian ya. Nanti kita akan mengukur bagaimana apakah menteri-menteri di bawah Kabinet Merah Putih, para pembantu presiden ini bisa menerjemahkan visi Presiden Prabowo dengan tepat. Kita akan bahas pemirsa usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.